Terima kasih, selamat menikmati. Jadi Bapak Ibu ada di sini bukan kebetulan, tapi Tuhan Yesus sedang mengarahkan hidup kita. Jangan sia-sia, ya. Tuhan mau hari lepas hari kita diisi dengan hal yang semakin hari semakin baik dengan yang Yesus minta. Apa sih urban lestari? Apakah penderitaan itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah penderitaan itu menjadi kehendak Tuhan? Pertanyaan berikut, sanggupkah atau beranikah kita menderita? Mungkin mengalami penderitaan menjadi satu tanda tanya besar, kenapa saya Tuhan? Tapi kita sebagai orang beriman, pertama kita tahu Tuhan sayang kita. Tuhan pasti punya rencana yang jauh lebih indah melalui penderitaan-penderitaan yang harus kita lewati. Apa itu penderitaan? Kenapa ada penderitaan? Ini yang barangkali menjadi pertanyaan besar. Sudah pelayanan, sudah rajin menyumbang, aktif di paroki, memperhatikan orang lain, pokoknya sudah melakukan apa yang Tuhan minta. Tapi kok menderita? Sebaliknya, ada orang yang pergi ke Gunung Kawi, kaya ya, hidupnya makmur, happy. Kenapa ya Tuhan mau seperti ini? Mau mencari Tuhan untuk memperoleh hidup benar atau mau hidup nyaman secara duniawi? Pilihannya ada di kita memang. Ikut Tuhan, enggak ikut Tuhan. Di dalam dunia ini tidak mungkin tidak mengalami penderitaan. Dengan ikut Tuhan kita punya pegangan. Tapi bukan itu saja sebetulnya. Kenapa menderita? Dan pasti ada sesuatu di sana. Bukan sesuatu kebetulan kita mengalami penderitaan. Tadi tujuan dari setiap penderitaan, karena setiap penderitaan yang kita alami itu sebetulnya ada tujuan. Tujuan dari penderitaan itu ada lebih dari 10 tujuan. Ya. Pertama, yang paling banyak saya baca dari buku diary adalah untuk silih. Kenapa kita menderita? Tuhan mau kita menderita karena Tuhan mau pakai kita untuk menjadi silih untuk orang lain. Jadi menjadi silih itu nomor 41. Nomor 57, Suster Faustina itu punya keinginan, kerinduan supaya orang kenal Tuhan. Tuhan, saya menderita nggak apa-apa Tuhan, asal penderitaan ini saya persembahkan ke Tuhan supaya orang yang saya doakan kenal Tuhan. Nah kalau ini di 57 dia bilang gini, Tuhan potonglah hati saya, boleh dipotong kecil-kecil, sekecil apapun kata Suster Faustina, asal banyak jiwa bisa kenal Tuhan. Nomor 384, Yesus itu bilang banyak orang melukai hatiku karena mereka tidak pernah berterima kasih. Jadi jangan diisi dengan kecurigaan, tapi bersyukur, berterima kasih, karena ternyata Suster Faustina bilang hati Yesus itu terluka karena begitu banyak orang yang tidak berterima kasih. Lanjut, untuk mereka yang membutuhkan doa, Tuhan, kalau penderitaan ini bisa menyelamatkan orang, terpujilah Engkau. Jadi bukan nyari kambing hitamnya siapa yang membuat saya menderita, tapi yang diterima oleh Suster Faustina adalah kalau saya harus menderita, oke Tuhan, saya menderita. Dan bukan penderitaan itu menjadi keluhan, tapi persembahan ke Tuhan. Tuhan, saya persembahkan penderitaan. Dia berdoa untuk orang berdosa, tiba-tiba perutnya merasa sakit sekali, merasa tercabik-cabik katanya ya. Terus untuk jiwa yang kekal, dia berdoa juga untuk para imam, untuk orang yang berdosa, untuk ibu-ibu yang melakukan aborsi. Suster Faustina berdoa untuk ibu-ibu yang melakukan aborsi dan otomatis juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang berbuat aja. Nah ini
ini ya, Yesus bilang, karena hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk jiwa-jiwa lain. Dan nanti jiwa-jiwa itu akan memperoleh pahala dari penderitaan. Lanjut. Nah ini tujuan yang lain dari kenapa kita menderita, untuk bisa mengenal kehendak Allah dengan lebih baik, supaya kita hidup itu semakin sempurna. Dan Tobat itu adalah suatu sakramen, suatu situasi keadaan di mana Allah hadir dan Dia mau memberikan rahmatnya. Jadi yang perlu kita pegang bukan tempat ngaku dosa, tempat saya diadili, tapi tempat saya percaya bahwa Tuhan Maha Rahim, dosa saya apapun Tuhan pasti ampuni. Punya imannya seperti itu. Itulah sakramen taubat ya. Untuk tingkat kesucian yang tinggi itu ada di 102, di mana Suster Faustina mengalami satu penderitaan, dan di situ disebutkan Tuhan sedang meminta kamu untuk suatu tingkat kesucian yang tinggi. Pelanggaran-pelanggaran dalam komunitas. Jadi di dalam komunitasnya suster-suster itu juga banyak yang berdosa. Tapi Suster Faustina bilang, saya mau menderita Tuhan untuk pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam komunitas. Di 270, karya-karya Allah yang benar selalu mendapat tantangan dan ditandai dengan penderitaan. Tapi kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, cepat lambat Ia akan mewujudkannya walaupun banyak kesulitan. Persenjatai diri dengan kesabaran yang besar. Sabar. 13:57. Aku memberi rahmat penderitaan hanya kalau aku mau menggunakan engkau sebagai alat pertobatan bagi mereka. Ada penderitaan itu diterima, bukan nyalahin orang, bukan nyalahin situasi, bukan nuduh orang lain, tapi terima, diam, terima. Sabar, ya. Penderitaan, penghinaan, kegagalan, permusuhan, kecurigaan itu kalau buat Suster Faustina itu ibarat kayu. Jadi kalau saya dihina, saya seolah-olah dapat kayu lagi untuk saya bakar supaya api cinta saya ke Tuhan tetap bernyala. Jadi harus diambil positifnya ya, jangan aduh Tuhan kok saya dihina lagi, tapi puji Tuhan, Tuhan ada orang yang hina saya bisa mempersembahkan menjadi api cintanya ya. Lanjut, penderitaan itu tidak sia-sia, tapi kita harus tahu ada sesuatu yang menantikan kita di surga ya. Kesimpulannya, jadi meskipun pada kesempatan tertentu engkau tidak merasakan kehadiranku, aku akan selalu menyertai engkau. Jangan takut, rahmatku menyertaimu. Jadi buat Bapak Ibu, terasa nggak terasa Tuhan ada atau nggak ada, ini janji Tuhan buat Bapak Ibu. Yesus bilang, terasa kamu bisa merasakan saya hadir, kamu nggak merasa saya hadir, tapi saya selalu hadir. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu pegang, jangan takut, rahmat menyertaimu. Apakah ada kaitan antara penderitaan dan belas kasihan? Ini yang Bapak Ibu harus gali. Kalau saya ditanya atau pastor atau siapa saja mungkin ditanya, ada nggak ya kaitan penderitaan dengan belas kasihan Tuhan? Jawabannya ada. Tapi ada di mana, bagaimana rasanya, kapan atau diungkapkannya bagaimana? Dalam 2 hari ini Bapak Ibu rasakan sendiri. Sampai nanti waktu pulang rekoreksi bisa bilang penderitaan adalah awal dari belas kasihan Tuhan yang kita terima. Amin ya. Oke.